Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Arsitek kekacauan, Jamie Carragher kritik keputusan Manchester United pilih Ruben Amorim. Jamie Carragher, legenda Liverpool, mengkritik keras keputusan Manchester United yang menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Jamie Carragher menyebut langkah tersebut sebagai akar dari kekacauan yang kini melanda setan merah. Keputusan kontroversial ini bermula dari pemecatan Erik ten Hag pada Oktober yang digantikan sementara oleh Ruud van Nistelrooy. Namun manajemen United memutuskan untuk mendatangkan Amorim dari Sporting Lisbon pada November, meski banyak pihak menyarankan agar Van Nistelrooy diberi kesempatan hingga akhir musim. Sayangnya statistik tidak berpihak pada Amorim. Dalam 11 laga pertamanya, pelatih asal Portugal itu menelan 6 kekalahan, menjadikannya pelatih dengan awal terburuk di United sejak 1932. Jamie Carragher mempertanyakan logika di balik penunjukan Amorim, terutama karena gaya bermainnya tidak sejalan dengan skuad yang telah dirancang untuk formasi 4-2-3-1. Sebaliknya, Amorim dikenal menggunakan formasi 3 back yang membutuhkan pendekatan berbeda. Ketika Ruben Amorim ditawari pekerjaan ini, dia diberi pilihan sekarang atau tidak sama sekali. Melihat situasi ini, pilihan tidak sama sekali mungkin lebih masuk akal, ungkap Carragher. Dia menilai United seharusnya menunggu hingga musim panas 2025 untuk membangun kembali klub dengan lebih matang. Namun keputusan terburu-buru klub membuat situasi di Old Trafford semakin memburuk. Jamie Carragher juga menuding manajemen United sebagai penyebab utama kekacauan ini. Para eksekutif Manchester United adalah arsitek dari kekacauan ini, bukan Amorim, ungkap dari Carragher. Dia menyoroti inkonsistensi kebijakan klub, di mana sebelumnya mereka mendukung Erik ten Hag dengan anggaran besar untuk membangun skuad sesuai formasi 4-2-3-1, tetapi kemudian memilih pelatih dengan filosofi yang sama sekali berbeda. Kebijakan ini tidak masuk akal. Jika klub ingin sistem yang sama diterapkan di semua level, bagaimana mungkin mereka menunjuk manajer dengan gaya bermain yang bertolak belakang, ungkap Carragher. Menurut Carragher, inilah bukti bahwa masalah utama United ada di tingkat manajemen, bukan sekedar di bangku pelatih. Graeme Souness mengecam bintang muda Manchester United yang menggambarkan kesengsaraan klub. Legenda Liverpool Graeme Souness melontarkan kritik pedas terhadap situasi Manchester United saat ini. Dalam kolomnya di Daily Mail, pria 71 tahun itu menyoroti masalah di dalam skuad setan merah, termasuk sikap Alejandro Garnacho yang menurutnya mencerminkan masalah mendalam klub. Graeme Souness mengawali dengan simpati kepada manajer baru United Ruben Amorim yang menurutnya telah mewarisi sarang ular berbisa. Dia menilai Amorim membutuhkan dukungan penuh dari manajemen dan para penggemar untuk membawa perubahan positif. Saya merasa kasihan kepada Ruben Amorim. Dia masuk ke situasi yang sangat sulit, di mana para pemain tampaknya tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada pelatih mereka, baik dalam latihan maupun dalam pendekatan mereka terhadap pertandingan, ungkap Souness. Dia menekankan pentingnya sikap serius dalam latihan, sesuatu yang menurutnya hilang dari skuad United saat ini. Souness secara khusus menyoroti Garnacho, pemain muda berbakat asal Argentina. Meski diakui memiliki potensi besar, Garnacho dianggap terlalu cepat puas dan kurang rendah hati. Siapa dia sebenarnya? Dia baru 20 tahun dan belum membuktikan apapun yang layak untuk mendapatkan sikap seperti itu, ujar Souness. Dia memperingatkan bahwa sikap buruk bisa menjadi penghambat terbesar bagi Garnacho untuk mencapai potensi maksimalnya. Souness membandingkan situasi ini dengan generasi sebelumnya, di mana pemain United harus menghadapi tekanan besar untuk menjadi penerus legenda seperti Georgie Best atau Bobby Charlton. Namun menurutnya banyak pemain muda gagal memenuhi ekspektasi karena kurangnya kedewasaan dan fokus. Lebih jauh, Souness menyoroti kurangnya sosok pemimpin di ruang ganti United. Dia mempertanyakan peran Kapten Bruno Fernandes yang dinilai gagal menjadi panutan. Apakah Fernandes benar-benar pemimpin yang dibutuhkan United? Lihatlah era Sir Alex Ferguson, di mana pemain seperti Paul Scholes dan Gary Neville menjadi contoh sempurna untuk generasi muda, ungkap Souness. Dia pun menambahkan bahwa skuad United saat ini terlalu lama terbiasa dengan standar biasa-biasa saja, menciptakan budaya ruang ganti di mana pemain cenderung menghindari tanggung jawab. Ruben Amorim sudah siapkan rencana kedua untuk Joshua Zirkzee di Manchester United. Striker Manchester United Joshua Zirkzee bisa sedikit bernapas lega di bursa transfer Januari. Pemuda Belanda itu kabarnya batal dibuang di Old Trafford.
dengan pelatih Ruben Amorim sudah punya rencana untuk memanfaatkan jasanya di paruh kedua musim ini. Sejak tiba di Old Trafford, pesepak bola 23 tahun itu gagal menampilkan performa cemerlang. Dia hanya mampu menyumbangkan 4 gol dalam 27 pertandingan lintas ajang untuk MU. Situasi tersebut membuat Zirkzee sempat santer dikaitkan dengan pintu keluar Theatre of Dreams mendekati bursa transfer Januari 2025. Kebetulan sudah ada klub yang berminat menampung Zirkzee dengan pelatih Juventus Thiago Motta diklaim tertarik reuni bersama sang pemain. Sementara itu AC Milan juga digadang-gadang memantau situasi sang striker. Walau begitu, perpisahan Joshua Zirkzee dengan MU nampaknya batal terjadi dalam waktu dekat. MU merasa Ruben Amorim bakal kekurangan opsi di lini serang apabila pesepak bola 23 tahun pergi lewat jendela transfer Januari. Sebagaimana diketahui, MU saat ini cuma bisa bersandar pada Rasmus Højlund. Dua pemain besar lain yakni Rashford dan Antony berpeluang hengkang pada awal tahun menyusul penampilan mereka yang tidak kunjung membaik. Dengan situasi ini, Setan Merah meyakini tidak ada cukup banyak waktu bagi pihaknya untuk mencari pengganti. Apalagi MU cuma punya dana sedikit untuk dibelanjakan di bursa transfer dan masih harus menambal area pertahanan dengan merekrut bek kiri baru. Alhasil pelatih Ruben Amorim diyakini bakal kembali memberi kesempatan bagi Joshua Zirkzee beradaptasi di dalam klub serta menunjukkan potensi maksimal yang dimiliki. Laporan Give Me Sport mengungkap Amorim hendak menggunakan Zirkzee sebagai pemain kunci di belakang striker. Peran ini bakal dipasangkan pada ex pemain Bologna selama sisa musim ini. Kenapa Manchester United mustahil terdegradasi dari Premier League, dan ini alasannya. Musim 2024-2025 menjadi mimpi buruk bagi Manchester United. Klub yang dikenal sebagai raksasa Inggris ini terpuruk di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 22 poin dari 19 pertandingan. Terakhir, kekalahan 0-2 dari Newcastle United di Old Trafford semakin memperburuk situasi Setan Merah. Dengan selisih gol 5, performa pasukan Ruben Amorim terus menuai kritik. Namun apakah benar Manchester United berpotensi terdegradasi di musim ini? Statistik menunjukkan sebaliknya. Posisi ke-14 di klasemen pada pergantian tahun memang kerap dikaitkan dengan degradasi. Data Optajo mencatat beberapa klub yang mengalami nasib sial ini. Newcastle pada 2008-2009, Burnley pada 2009-2010 dan 2013-2014, Leeds United pada 2022-2023. Namun apakah United bakal mengikuti jejak mereka? Sepertinya tidak. Sebuah simulasi menggunakan komputer super oleh Opta Analyst memberikan harapan besar bagi Manchester United. Dengan menjalankan 10.000 simulasi setelah kekalahan dari Newcastle, hasilnya menunjukkan dari 10.000 simulasi hanya 15 kali United terdegradasi. Peluang degradasi mereka hanya 0,0015%. Ini berarti meskipun performa buruk, Setan Merah hampir mustahil turun kasta. Simulasi tersebut memperhitungkan kedalaman skuad United yang tetap dianggap salah satu terbaik di liga. Pemain-pemain seperti Bruno Fernandes dan rekan-rekannya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengangkat posisi tim di klasemen. Meski situasi sulit, statistik menunjukkan peluang besar bagi United untuk bangkit dan memperbaiki posisi mereka di paruh kedua musim ini. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat dari Ruben Amorim, Setan Merah bisa kembali ke jalur yang seharusnya.